wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat? Semoga ya tidak ada yang bolong-bolong nih puasanya. Semoga kita selalu menjaga puasa kita. Saya Diana Putri akan selalu nih menemani sahabat semua dalam program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, kali ini saya tidak akan sendiri ya. Tentunya sudah ada nih pemateri narasumber yang sangat luar biasa yang berada di samping kanan saya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah Kiai Haji Taufik Damas LC, seorang cendekiawan muda NU. Nah, langsung saja nih, kan banyak banget nih semuanya udah tahu dong Pak Kiai akan ada titipan pertanyaan. Tapi kita tunggu dulu nih setelah yang satu ini.
Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja nih kita lemparkan pertanyaannya langsung ke Pak Kiainya. Ini pertanyaan kalian loh. Nah Pak Kiai nih, karena udah ada nih beberapa pertanyaan yang udah kita filter banget nih untuk dapat dipertanyakan. Karena katanya ini perlu nih, ya kan? Yang pertama adalah tentang apa sih sebenarnya keutamaan kita untuk berzakat, begitu Pak Kiai? Pertama, zakat itu kewajiban. Jadi ada ayat Al-Quran yang menegaskan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Jadi zakat itu kalau di dalam ayat Al-Quran disebut sedekah. Nah, sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, sedekah wajib itulah yang kemudian dikenal dengan istilah zakat. Nah, zakat ini ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, zakat fitrah kita tahu wajib dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Kalau dulu di zaman Nabi makanan pokoknya ya gandum, kurma dan lain sebagainya. Kita di Indonesia makanan pokok kita adalah beras. Nah, kita wajib mengeluarkan dalam jumlah sekarang ini beras 3,5 liter atau 2,5 kilo. Kapan dibayarkan? Sebetulnya wajib bayar zakat itu boleh dibayarkan di bulan Ramadan. Jadi nggak harus menunggu hari raya Idul Fitri. Nah, cuma batas akhirnya adalah sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Jadi kalau bulan puasa hari pertama, hari kedua kita sudah mengeluarkan zakat, itu namanya zakat fitrah. Itu boleh. Tapi sebagian besar orang kan sering sudah melakukannya selama ini ya setelah menjelang Idul Fitri, malam takbiran biasanya bayar, atau pagi sebelum sholat Idul Fitri dilakukan boleh orang bayar zakat. Dan itu wajib siapapun, orang kaya atau orang miskin wajib. Kalau orang yang sama sekali nggak punya, ya pasti dia kan akhirnya dapat zakat. Nah, mungkin dia juga dapat zakat itu bukan dari satu orang, bisa dari dua orang. Nah, dari zakat orang yang memberi ke dia terima, dia bisa menzakatkan lagi. Zakat fitrah namanya. Nah, ini wajib dibayarkan di bulan menjelang Idul Fitri, atau bisa juga di bulan Ramadan dibayarkan. Itu mudah lah kalau zakat fitrah itu. Nah, siapa yang berhak menerima? Ya semua orang, yang terutama yang nggak mampu. Apakah boleh bayar zakat fitrah itu online? Sebetulnya zakat itu bukan cuma kita mengeluarkan milik kita dalam bentuk beras. Kalau zakat fitrah itu diterima oleh orang lain begitu aja enggak. Harus ada ketersambungan hati antara kita yang dikenal dengan istilah muzaki, pembayar zakat, dengan mustahik yang menerima zakat. Jadi bertatap muka, kalau perlu bersalaman supaya ada ketersambungan hati. Gitu loh. Jadi berarti boleh ya secara online tadi berzakat itu ya? Kalau saya tidak menganjurkan.
Karena bagaimanapun kita kan juga pasti punya tetangga, punya saudara yang mungkin lebih baik kita berikan kepada mereka yang kita kenal sehingga ada ketersambungan hati. Nah, zakat kedua itu zakat mal. Zakat mal itu kalau dikembangkan di zaman sekarang ini kan kemudian ada zakat profesi dan lain sebagainya. Zakat mal itu ya tentu ada nisab istilahnya. Nisab itu ukuran besarnya kekayaan atau harta yang kita miliki dalam jangka waktu 1 tahun. Nah ini penjelasan rincinya ada di dalam kitab-kitab fikih gitu loh. Nah sebetulnya kapan dibayarkan? Selama kita memilikinya itu 1 tahun. Kalau belum 1 tahun ya belum. Nah 1 tahun ini disebut dengan haul, jatuh tempo lah pokoknya. Jumlahnya berapa ya tergantung harta yang kita miliki. Tapi kalau dalam standar fikih, kewajiban mengeluarkan zakat mal itu ketika kita memiliki harta yang nilainya kalau diukur pakai emas itu kurang lebih ya 80 gram emas. 80 gram emas itu kalau emas katakanlah harganya 1 juta, ya harta kita berarti kurang lebih 80 juta. Itu setelah kita usaha, katakanlah di tahun terakhir dari sejak kita usaha kok ada tabungan 80 juta. Nah itu wajib dikeluarkan 2,5% dari 80 juta. Itu namanya zakat mal. Kalau di zaman sekarang ada zakat profesi yang konon kalau mereka yang pegawai negeri terutama itu katanya sudah dipotong setiap bulan. Ada masuk ke Basnas gitu sekian persen bayar zakat. Iya kayaknya di aplikasi juga gitu ya, kayak ini nih zakat berapa gitu kan ya, itu termasuk juga. Tapi yang paling terpenting sebetulnya zakat itu adalah hitungan kita pribadi. Oke lah kita karena pegawai sudah dipotong bayar zakat dan lain sebagainya, tapi alangkah baiknya ketika 1 tahun kemudian kita memiliki harta lebih banyak gitu loh dari 80 juta itu, ya nggak ada salahnya juga kita ingin lebih bayar zakat lagi gitu loh. Walaupun kemudian, nah disinilah yang kadang-kadang saya suka mempertanyakan, kok zakat diambil setiap bulan itu bagaimana? Iya. Harusnya zakat mal itu diambilnya setahun sekali. Setahun sekali berarti. Setahun sekali. Ada ukuran jumlah banyak atau sedikit harta, ada ukuran waktu. Iya, Mbak Putri usaha nih sekarang, jalan usahanya dimulai dari katakanlah sekarang bulan Februari. Sekarang, nah usahanya jalan lancar Februari tahun depan itu dihitung gitu loh. Jadi hitungannya begitu berarti. Iya. Dan sebetulnya mengeluarkan zakat mal itu tidak harus menunggu Idul Fitri. Cuma karena orang kemudian lebih banyak melakukan seperti itu, maka kesannya zakat mal pun dikeluarkan setiap Idul Fitri. Padahal, tapi itu udahlah, itu sudah lumrah di tengah masyarakat. Kita nggak perlu apa istilahnya mempersulit. Walaupun sebetulnya kalau menurut aturan itu ya namanya haul itu tidak kemudian harus setiap Idul Fitri, tergantung sejak kapan kita mulai punya uang, mulai usaha dan lain sebagainya. Nah tapi kalau misalnya Pak Kiai, maaf ya, kalau misalnya kita merasa mampu banget nih, tapi kita tidak mau mengerjakan, itu gimana ya? Wah itu sama dengan maling. Jadi maling. orang yang hartanya banyak tapi tidak mau mengeluarkan zakat itu sama dengan maling, karena dia mengambil hak orang, dan itu kan zakat itu kewajiban. Itu sebuah kewajiban. Iya, artinya kalau yang wajib aja dia tidak mau keluarkan, apalagi yang tidak wajib, sunnah umpamanya kayak sedekah biasa sehari-hari, ngajak orang, ngasih duit, ngasih makan, atau kita yang masih muda nongkrong sama teman. Kan ada juga nih teman-teman muda nih milenial udah punya usaha, penghasilannya besar gitu. Ya orangnya juga dermawan, ya panggillah teman-temannya, ayo makan-makan, nongkrong di mana, itu kan bagus. Tapi itu kan sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib itu ya tidak boleh, nggak dikeluarkan. Wajib, namanya wajib dikeluarkan. Nah, manfaat zakat itu kalau menurut Al-Quran itu untuk mensucikan diri kita, harta kita. Karena dalam perolehan atau dalam rezeki yang kita dapatkan, mungkin ada yang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik, campur antara harta yang halal dengan yang haram. Maka membersihkan zakat diri dengan membersihkan diri kita dan harta itu dengan mengeluarkan zakat. Oh berarti itu esensi daripada zakat, Iya. membersihkan diri gitu ya Pak Kiai? Iya, artinya membersihkan jiwa kita supaya jiwa. Iya, kalau di dalam Al-Quran tadi saya sudah sebutkan, khud min amwalihim shodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah dari harta mereka supaya
kau bersihkan jiwa mereka, kau sucikan jiwa mereka dengan zakat itu. Masya Allah. Tapi kalau misalnya nih Pak Kiai, untuk orang yang memiliki hutang nih, boleh nggak sih dia berzakat gitu? Ya tinggal dihitung aja zakat apa nih. Ya kedua zakat itu mungkin. Kalau zakat mal itu kan wajib. Kalau dia punya utang ya tinggal dihitung aja harta yang dia miliki sekarang berapa, utangnya berapa gitu. Kalau ternyata utangnya itu mengurangi kadar atau standar kewajiban zakat dalam jumlah hartanya, ya nggak perlu dia lebih utama bayar utangnya dulu gitu. Nah terus ini ada satu pertanyaan lagi nih dari netizen kan, katanya gini nih, lebih bagus mana sih menjadi seorang mujaki atau menjadi mustahik? Karena kan padahal setiap orang bisa nih menjadi mujaki gitu katanya nih Pak. Tar dulu, setiap orang bisa menjadi muzaki itu muzaki apa gitu loh. Kalau muzaki dalam artian bayar zakat fitrah, semua orang pasti bisa, karena kan itu standarnya minim sekali. Bahkan orang nggak punya apa-apa, ketika dia menerima zakat dari orang lain, dari 2 orang 3 orang, akhirnya dia kan punya kemampuan untuk mengeluarkan. Karena zakat fitrah ini setiap jiwa wajib, kecil, dewasa, tua, itu setiap jiwa wajib mengeluarkan dengan 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram. Jadi semuanya bisa melakukan itu memang kalau dia dalam konteks zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal ya nggak semua orang bisa, yang orang miskin nggak bisa. Sehingga ketika ditanya lebih baik mana antara muzaki dengan mustahik, ya lebih baik muzaki dong. Artinya muzaki itu kan orang yang mampu, mungkin karena dia pekerja keras, kreatif, punya posisi di sebuah perusahaan, atau dia pegawai negeri yang punya jabatan tinggi sehingga gaji atau penghasilannya besar gitu. Ya semua orang kan pasti pengen penghasilan besar, baik di swasta, di negeri, ataupun juga dia bisnis. Jadi sekali lagi kalau ditanya lebih baik muzaki atau mustahik, ya lebih baik jadi muzaki. Artinya kita orang punya uang, emang mau jadi orang miskin? Biar lebih berkembang ya kan? Iya. Tapi nih Pak Kiai, saya masih menyangkut nih masalah yang orang yang berzakat tapi punya hutang tadi ya kan? Itu gimana sih cara memfilternya? Maksudnya pembagian manajemennya nih, kan kita punya hutang nih, tapi kita boleh nggak sih berzakatnya di situ? Saya masih agak kurang nih. Gini, karena memang kalau kita sudah terlibat dalam dalam bisnis, kita nggak lepas dari utang kita. Iya. Gitu loh. Jadi kalau utang itu tidak mendesak, itu bagian dari bisnis. Dan biasanya kalau bisnis kan memang ada jatuh tempo, baik bulanan ataupun tahunan. Ya tentu kita menghitung kira-kira uang yang memang kita miliki di tangan kita pada saat kita harus mengeluarkan zakatnya. Nah itulah yang kita hitung. Kalau memang uang itu cukup untuk kita bayar zakat, kewajiban zakat, takarannya atau nilainya, dikeluarkan saja. Soal utang kan memang nanti juga tiap bulan kita cicil kan, gitu. Kayak di bank, iya, kayak di bank. Kecuali kita punya harta jumlahnya lebih dari 80 juta seperti tadi saya jelaskan. Sementara kita punya utang sama orang katakanlah 30 juta atau 40 juta, ya kan? Dan orang itu sudah minta untuk kita ganti, ya lebih wajib mengganti utang itu. Oh, utang duluan. Iya dong. Wajib bayar utang dari 80 juta dikurangi 40 juta kita punya utang, sehingga harta kita tinggal 40 juta. Ya udah nggak wajib zakat itu. Gitu loh. Ya kan? Kan? Kalau kesannya dia terpaksa nih karena ya udahlah zakat dulu deh, utang yang bentar lagi. Nggak boleh. Apalagi udah ditagih, wajib bayar zakat dulu gitu loh. Bayar zakat dulu, bayar utang dulu. Utang dulu baru bayar. Iya. Nah berarti punya esensi. Dia nggak wajib zakat karena hartanya kurang dari takaran kewajiban berzakat. Ini zakat mal ya, zakat harta. Kalau zakat fitrah tadi sudah saya jelaskan. Terus apakah ini dengan zakat ini akan menumbuhkan nih kesadaran ya bagi lebih ya anak milenial sekarang, dan terutama semua orang lah tentunya, untuk kesadaran nilai sosial dan kepedulian? Ya, itu kan standar yang paling minim ya, karena itu wajib. Kalau sudah bicara soal kepedulian tentu harus ditingkatkan dengan sedekah yang sifatnya sunnah, ya kan? Jadi nggak nunggu 1 tahun. Tiap hari kita kalau memang punya rezeki, kita lihat ada kawan saudara yang kekurangan, ya silakan bantu, dan itu tentu perbuatan yang sangat mulia sekali gitu. Jadi zakat itu kan cuma setahun sekali gitu, tapi kepedulian itu bisa setiap hari. Jadi tata caranya untuk berzakat itu gimana nih? Ya kalau baik dan benar.
Zakat fitrah ya kita serahkan aja kepada orang yang memang kita pilih untuk menerima. Biasanya tetangga atau saudara yang mungkin kurang mampu gitu. Kita terima, kita serahkan dengan niat kita zakat per kepala kita kan. Kalau umpamanya saya bayar zakat, nanti istri bayar zakat, anak saya juga 2 bayar zakat, terserah bayar satu ke orang yang berbeda boleh. Niat ini zakat saya, ini zakat istri saya, ini zakat anak saya. Untuk yang meninggal ada juga? Oh nggak boleh. Oh, nggak Kalau orang meninggal udah nggak berkewajiban zakat. Ada ya yang menjabatkan atas nama yang ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau zakat itu sudah tidak ada kewajiban untuk orang yang meninggal. Tapi kalau sedekah, Mbak Putri punya uang pengen sedekah ke masjid, saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal, nah itu boleh. Itu boleh. Kalau orang yang udah mati meninggal ya nggak wajib zakat. Oke, baiklah, terima kasih banyak nih Pak Kiai ya. Sedikit banyaknya kami sudah memahami arti daripada zakat ini. Nah, tentunya akan ada nanti intisari dan rangkuman seperti biasanya ya. Tapi setelah yang satu ini. Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Gak usah lagi berlama-lama, langsung saja nih kita dengarkan semuanya intisari dan rangkuman daripada materi kita tadi. Silakan Pak Kiai. Baik, sekali lagi memang di dalam ajaran Islam itu bahkan salah satu rukun Islam itu adalah menunaikan zakat. Zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal, zakat kekayaan harta kita lah. Nah, zakat fitrah biasa dibayarkan itu menjelang Idul Fitri. Malam takbiran biasanya orang saling mengeluarkan zakat, dan batas akhirnya itu pokoknya sebelum sholat Idul Fitri itu dilaksanakan. Kalau sholat Idul Fitri sudah dilaksanakan, sudah bukan zakat lagi, tapi namanya sedekah, berarti kita tidak membayar zakat.
Bagaimana cara menutupi supaya tidak berdosa? Ya banyak-banyak sedekah gitu loh. Nah, karena yang wajib itu sebetulnya tidak bisa ditutupi dengan yang sunnah. Tapi ikhtiar kita, kalau sampai kita lupa tidak bayar zakat fitrah, maka banyak-banyaklah sedekah dengan harapan Allah mengampuni dosa kita tidak bayar zakat. Nah, itu zakat fitrah. Jumlah dan takarannya, kalau beras itu di tempat kita sekarang ini ya 2,5 liter atau kalau 2,5 kilo atau 3 liter setengah. Kalau ada yang mau pakai uang, ada mazhab yang memperbolehkan. Nah, kemudian ada zakat harta. Zakat harta itu menyangkut dengan jumlah harta dan juga haul. Jumlah harta itu nisab, haul itu adalah setahun, tahunan. Nah, ini alangkah lebih baiknya kalau kita ingin mengeluarkan zakat mal itu kita berkonsultasi dengan ulama, kiai atau guru-guru kita yang ada di sekitar kita supaya lebih hati-hati. Kalau dalam forum ini kita menjelaskan agak panjang karena itu ada bahasan tersendiri dalam fikihnya. Tapi yang paling penting adalah zakat ini adalah stimulus bahwa di dalam Islam itu kita harus memiliki kepedulian sosial. Maka harus ditingkatkan, bukan cuma kewajiban membayar zakat, tapi juga bersedekah yang sunnah yang membuat orang lain yang kesusahan dan kesulitan itu bisa terbantu dalam menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk berzakat. Artinya kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah sekali nih. Apapun yang sudah disampaikan tadi nih Pak Kiai sangat menyentuh hati ya. Kadang kan kita mau mikir nih, kita sudah mampu atau belum gak sih gitu kan. Kalau kita mampu, kita harus nggak sih, kan itu ya pertanyaan yang sekarang muncul banget. Dan alhamdulillah terjawab ya hari ini. Terima kasih banget nih pada Pak Kiai sudah menyempatkan kembali hadir di sini dengan memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Tentunya semoga Pak Kiai selalu dalam lindungan Allah ya, sehat selalu. Amin, amin. Akan ada sesi ketemu lagi nih, Amin. tentunya ya, bersama dengan saya dan juga program ini, yaitu program Energi Iman ya. Dan sahabat-sahabat semuanya yang di sana tetap pokoknya stay tune terus ya. Kalian jangan skip mulu ya. Kalian lihat nih jamnya jam berapa, berarti wajibnya kalian menontonnya. Tetap ya, saya ingatkan di mana? Di program Energi Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.